Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam selalu diberikan kesehatan. Amin ya. Oh ibu-ibu, perlu diketahui ibu-ibu semuanya ya, bahwasanya tidak semua pengeluaran itu ibu-ibu selalu harus dipenuhi ya ibu-ibu. Terlebih jika pemasukan kita ini seperti ciptanya itu sendiri yang terbatas ya Bu ya. Maka oleh karena itu kita harus berhemat ibu-ibu ya. Harus berhemat karena dengan hemat kita bisa membedakan ibu-ibu pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan, pengeluaran mana ini Bu yang termasuk kebutuhan, dan mana yang termasuk keinginan. Nah ini ya, pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Nah sekarang apakah ibu-ibu tahu? Nah ini pertanyaannya ibu-ibu ya. Ya ibu, apakah ibu tahu perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Tahu nggak Bu? Ayo, Ibu Susi, Ibu Nelly, Ibu Tuti. Ya. Nah coba Bu, sekarang kita lihat di brosur halaman 7 ibu-ibu ya. Di brosur halaman 7 di sini ada ini saya buatkan gambar di sini Bu ya. Ini ada kebutuhan dan keinginan ya ini Bu ya. Maaf ini Bu ya, di sini ya ini di sini Bu. Nah ini ada kebutuhan, keinginan. Nah ini Bu, coba ibu lihat. Nah di sini kalau kebutuhan itu Bu harus segera dipenuhi ya Bu ya. Jika tidak maka akan mengganggu. Nah seperti apa di sini Bu? Dilihat gambarnya di sini ya. Nanti ada kuis Bu ya. Sekarang dilihat dulu. Pengertian kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Tapi jika tidak dalam kehidupan sehari-hari kita ini, maka akan mengganggu itu Bu. Beda dengan hal keinginan ini Bu ya. Ini keinginan. Nah, keinginan ini bisa ditunda ibu-ibu. Atau jika tidak terpenuhi keinginan itu ibu-ibu, maka tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup ibu-ibu dengan keluarganya. Ini Bu yang penting. Maka ibu di sini harus benar-benar bisa membedakan mana kebutuhan ibu sehari-hari, mana keinginan ibu dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, oleh karena itu tentu ini semua ibu-ibu ya tergantung ya Bu ya pada situasi dan kondisi kita. Nah, Ibu Ani dengan Ibu Tuti mungkin situasi dan kondisinya berbeda di dalam menjalani hidup ini, termasuk dengan Bapak juga berbeda antara kebutuhan dan keinginannya. Nah, inilah yang perbedaan di antara kita. Karena belum tentu ya ini Bu ya, kebutuhan seseorang merupakan kebutuhan orang lain. Artinya begini, belum tentu kebutuhan Ibu Susi yaitu juga sama dengan kebutuhan Ibu Tuti. Itu beda, bisa beda Bu ya. Misalnya Ibu Susi sepatu merupakan kebutuhan bagi anak sekolah karena anaknya Ibu Susi tidak memiliki atau tidak punya ya Bu ya. Tapi bagi ibu yang lainnya
merupakan merupakan keinginan bagi seorang ibu yang sudah memiliki beberapa sepasang sepatu. Ini beda ya. Yang tadi ibu karena tidak punya, maka ini menjadi kebutuhan. Sedangkan ibu yang lain, anaknya yang sudah punya tapi ingin baru, nah ini adalah keinginan. Ini ya jadi berbeda. Sehingga pengeluaran ya Bu ya yang bisa menghasilkan uang yang sudah direncanakan, yang kita kemarin sudah kita pelajari terkait dengan anggaran bulanan keluarga ibu-ibu ya, juga ada perbedaan ibu-ibu ya, ada perbedaan. Misalnya fungsi pengeluaran yang bisa menghasilkan uang dan sudah direncanakan dengan baik ya, misalnya apa Bu ya, misalnya membeli es. Nah, membeli lemari es ya, membeli lemari es untuk berjualan, nah ini Bu ya, atau minuman dingin, berjualan minuman itu merupakan kebutuhan Bu, masuk kategori ya Bu ya. Ibu kalau beli lemari es ya Bu ya, tapi ada keinginan untuk usaha menjual es, itu adalah kebutuhan Bu, karena nanti bisa menghasilkan keuangan, bisa menghasilkan uang. Ini fungsinya bisa menghasilkan uang. Lain halnya ada orang yang membeli lemari es model baru ya Bu ya, supaya tren, tidak kalah dengan temennya, tidak kalah dengan tetangganya, karena beli baru ya beli lagi, baru lagi. Nah inilah keinginan. Nah, beda ya Bu ya, jadi beda. Kemudian misalnya arisan, contoh yang lain arisan Bu ya. Nah, sebelum menentukan untuk menjadi anggota arisan ibu-ibu ya, ini nih perlu dipikirkan ibu-ibu ya dalam arisan ini ya. Awas Bu ya, jangan asal ikut-ikut saja Bu ya, harus benar-benar dipikirkan dengan matang-matang, tidak gegabah, tidak asal ikut ya. Karena ingat, arisan ini juga bisa merupakan kebutuhan Bu ya, jika jumlah setorannya ya, ini nih ingat, jika jumlah setoran arisan ibu sesuai dengan kemampuan keuangan yang ibu miliki. Ini bisa jadi kebutuhan arisan loh Bu. Tapi ingat, dan ini juga bisa merupakan keinginan arisan ibu ya, yang saya tadi wanti-wanti ya, yang hati-hati jika melebihi kemampuan keuangan keluarganya ibu dengan bapaknya dan keluarganya. Ini jadi kebutuhan jika melebihi. Sehingga arisan ini yang menjadi poinnya adalah juga bisa jadi kebutuhan karena arisan itu Bu bisa menjadikan kebutuhan jika kita sudah menjadi anggota, udah terikat Bu ya, dan wajib bayar iurannya kalau kita sudah menentukan ikut arisan Bu. Karena arisan bisa dilihat sebagai pinjaman ya. Jika uang didapat di muka misalnya, dikocok terus dapat kan Bu ya, itu jadi pinjaman sebenarnya hakikatnya Bu, dan sebagai tabungan jika uang didapat di akhir putar. Tapi jika misalnya arisan itu dapatnya di akhir, ya itu jadi tabungan. Tapi dapatnya di awal, ibunya ketika dikocok arisannya dengan ibu-ibu yang lain, ya itu jadi pinjaman, maka harus siap-siap dikembalikan. Ini makanya arisan ini harus ibu benar-benar dipikirkan matang-matang, dipikirkan masak-masak supaya tidak mengganggu ya, dalam pemasukan dan pengeluaran ibu di rumah gitu ya. Nah sekarang Bu, ini pada sesi selanjutnya Bapak ingin memberikan kuis. Ini Bapak mau kuis Bu ya, Bu, ayo, Bu, kok sudah semangat Bu ya, semangat. Coba ini Bu, ada kuis Bu, kuis, siap-siap Ibu ya, ini kuis. Ini ditampil ini Bapak sudah siapkan ini, meskipun tulisannya agak kurang jelas, tapi ini nanti Bapak bisa bacakan Bu ya. Ini di sini Bapak gambar pos-pos pengeluaran Bu ya, pos-pos pengeluaran Ibu dalam sehari-hari Bu ya. Pos pengeluaran ibu dalam sehari-hari. Untuk setiap pos pengeluaran nanti Bapak sebutkan. Nanti saya minta ke ibu-ibu ya Bu ya untuk bisa menjawab ya.
menjawab yang hadir di sini ya ibu untuk kalau nanti bapak kalau yang berbentuk kebutuhan nanti angkat satu tangan Bu ya, kami bersuara begini Bu ya. Misalnya bapak sebut ini A gitu ya, nanti kalau itu adalah kebutuhan ibu angkat satu tangan ya. Tapi kalau bapak sebutkan barang ini adalah keinginan, nanti kalau bapak sebutkan barang B misalnya, terus ibu jawab keinginan, maka ibu angkat angka dua ya tanpa usaha. Jadi kalau kebutuhan angkat angka satu, bapak sebutkan ini barang apa, nanti misalnya itu untuk kebutuhan angka satu, bapak sebutkan barang apa. Kalau itu adalah keinginan dalam menurut ibu, bapak angkat dari dua Bu ya. Sudah siap ibu-ibu? Nah, ingat tanpa bersuara Bu ya, tanpa bersuara. Jadi hanya cukup angkat tangan saja ya. Dan udah siap-siap ibu-ibu ya. Ini nanti bapak kasih centang ya Bu ya, kalau benar ya Bu jawabannya. Baik Bu ya, ini bapak udah siapin spidol nih Bu. Nah, oke, siapkan Bu ya. Ini bapak agak berdiri dulu Bu ya, agak angkat dulu ya, sambil duduk. Baik, nah ini bapak kebutuhan atau keinginan. Kolom 2 ini kebutuhan, kolom 3 adalah keinginan. Baik ya, coba Ibu Tuti mau tanya, bayar listrik itu kebutuhan atau keinginan ibu-ibu? Apa Bu? Kebutuhan? Oh bukan. Angkat tangan Bu ya, maaf ya, lupa ya. Oh tangan satu kebutuhan ya, betul Bu. Conteng ya, conteng. Nah itu. Nah kemudian sekarang Ibu Sunenti, coba Ibu Sunenti, uang jajan itu kebutuhan atau keinginan? Coba tangannya dilihat, 1 apa 2 Bu? Oh angkat tangan 2, keinginan, betul. Terus selanjutnya bayar hutang. Nah, ini bayar hutang. Bayar hutang itu keinginan, kebutuhan atau keinginan? Ibu Wanti. Oh iya betul, kebutuhan. Aman 1. Selanjutnya tas sekolah. Tas sekolah baru nih, ingat ya, tas sekolah baru. Kebutuhan atau keinginan? Coba Ibu Febi. Oh, tangan 2 berarti keinginan. Oh iya betul Bu. Nah, selanjutnya lagi Ibu Wanti sekarang. Ayo Ibu Wanti, coba konsentrasi Bu ya. Arisan itu kebutuhan atau keinginan? Ibu cerdas sekali Bu, langsung angkat 1. Terima kasih Ibu ya sudah menjawab. Kemudian selanjutnya makan dan susu. Makan dan susu untuk anak, makanan dan susu itu kebutuhan atau keinginan? Coba Ibu Muhena. Waduh, angka 1, betul, kebutuhan. Kemudian perlengkapan mandi dan cuci. Ayo, kebutuhan apa keinginan? Ibu Maskuro, Bu. Oh, kebutuhan. Angka 1, betul. Kemudian tabungan. Tabungan itu kebutuhan apa keinginan? Coba Ibu Rawi. Apa Bu? Angkat tangan 2. Oh. 2 apa 1 Bu? Coba lihat. Oh, angkat tangan 1. Ya betul, kebutuhan. Nah, ini yang disukai bapak-bapak ini. Sukai sama suaminya ibu-ibu ini. Rokok Bu ya. Rokok itu kebutuhan apa keinginan? Coba Ibu siapa itu ya yang agak di belakang tuh, Oh iya.
Ibu Warti. Oh, Ibu Warti. Coba Ibu Warti. Rokok bapaknya, suaminya ibu tuh kebutuhan apa keinginan, Bu? Angkat tangan 1 apa 2 itu? Kok antara 1 dan 2 sih, Bu? Oh, bisa kebutuhan, bisa keinginan. Pilih 1, Bu. Nggak boleh di antara dua-duanya. Apa? Ya udah, pokoknya menurut ibu dulu. Kebutuhan apa keinginan? Oh, kok angkat tangan 2 sih, Bu? Oh, apa alasannya, Bu? Angkat tangan 2. Rokok. Oh, bapaknya kalau nggak merokok susah bekerjanya, susah mikirnya. Oh iya. Nah, ini boleh alasannya, nggak apa-apa ya, Bu ya. Tapi sebenarnya Ibu, rokok itu adalah keinginan ya. Ya, keinginan. Maaf ya, tadi angkat tangan 1 bukan kebutuhan, Bu Arti ya. Rokok itu sebenarnya adalah keinginan, Bu ya. Ya memang ada alasan tadi begitu, tapi sebenarnya rokok itu adalah keinginan ibu ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu Warti sudah memberikan alasan, sudah bagus, Bu. Terima kasih sudah bisa berpendapat, Bu ya. Kemudian selanjutnya, Bu ya, yang tinggal 2 lagi nih, Bu. Pulsa telepon. Pulsa telepon itu kebutuhan apa keinginan? Coba Ibu Nari. Oh iya, kebutuhan angka 1, Bu ya. Ya betul. Dan terakhir gas yang kita masak di rumah itu kebutuhan atau keinginan. Ibu Nur, apa, Bu? Angkat tangan 1 2 tuh, Bu. Oh, ya betul. Terima kasih Ibu ya. Itu sudah kuis yang sudah kita berikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran untuk kita semua untuk bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Terima kasih Ibu-ibu.